Shalom semuanya. Hari Jumat kemarin, kalau masih ingat, kita membahas tentang apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita di kayu salib. Kita membahas tentang karya keselamatan yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Bagaimana dia menanggung akibat atas dosa kita, bagaimana dia menanggung hukuman atas dosa kita, dan bagaimana dia menanggung dosa-dosa kita itu sendiri di dalam tubuhnya. Saudara, dia menebus kita dengan darahnya. Dia memberikan kehidupan kita dengan mengganti dengan mati bagi kita. Ini adalah pesan dari Injil, saudara. Ini adalah berita Injil, the good news, the gospel, kabar baik. Tetapi ini bukan keseluruhan dari Injil. Ini hanya sebagian dari Injil. Karena Injil tidak hanya membicarakan tentang kematian Yesus, tetapi Injil juga memberitakan tentang kebangkitannya. Saudara, tanpa kebangkitan Yesus, Injil menjadi tidak sempurna. Injil menjadi tidak lengkap. Maka sesungguhnya kekristenan itu adalah agama tentang kebangkitan. Sebuah artikel yang dituliskan oleh J.M. Mathers menuliskan bahwa perjanjian baru ada karena Yesus bangkit. Matius, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Paulus, mereka menuliskan apa yang mereka tulis karena Yesus telah bangkit. Perjanjian lama menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, dan Injil menceritakan kepada kita bahwa kedua hal ini sungguh terjadi. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah dasar dari iman kita sebagai orang percaya, saudara. Maka di 1 Korintus 15 ayat 12-20, Paulus menekankan kepada kita dan kepada jemaat di Korintus saat itu bahwa kebangkitan itu sungguh ada. Dan ini merupakan doktrin yang perlu dimengerti dan dipahami oleh orang-orang percaya. Karena saudara, tanpa adanya kebangkitan, maka sesungguhnya iman kita akan menjadi sia-sia. Mengapakah demikian, saudara? Mari kita lihat apa yang Paulus katakan di ayat-ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 12 berkata, "Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?" Saudara, di sini Paulus sedang berbicara kepada jemaat-jemaat di Korintus di mana kepercayaan mereka saat itu masih dipengaruhi oleh filosofi Yunani. Salah satunya mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan di antara orang mati. Mereka percaya bahwa Yesus bangkit, mereka tidak meragukan hal itu, tetapi mereka tidak percaya bahwa satu hari nanti mereka akan dibangkitkan dari kematian. Mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan manusia secara general. Mereka menempatkan Yesus di kategori yang berbeda dengan manusia. Dan di sini Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan orang mati, kebangkitan manusia itu sungguh ada. Karena kenapa, saudara? Karena Yesus sudah bangkit. Dikatakan oleh Paulus bahwa semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Tetapi demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Yesus adalah orang yang pertama dalam sejarah manusia yang bangkit dari kematian. Dan setelah kebangkitan Yesus, saudara, semua orang percaya akan mengalami kebangkitan dan kita semua akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kemudian Paulus melanjutkan argumennya. Paulus berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Di sini Paulus berkata, saudara, dia berkata secara logika, kalau apa yang kamu percaya benar bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, maka sesungguhnya Yesus tidak pernah dibangkitkan. Kebangkitan Yesus itu tidak pernah ada. Di sini Paulus sedang mengatakan bahwa kebangkitan manusia secara general itu tidak dapat dipisahkan dengan kebangkitan Kristus. Mereka adalah dua sisi dari satu koin. Jika satu ada, yang satu pasti ada. Jika yang satu tidak ada, yang lain pasti tidak ada. Maka Paulus sedang berkata bahwa jika engkau percaya bahwa Yesus bangkit, maka seharusnya engkau juga percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Karena kita tahu, saudara, meskipun Yesus ada 100% Allah, tetapi dia juga adalah 100% manusia.
1 Timotius 2 ayat 5 menyebut Yesus sebagai manusia Kristus Yesus. Yesus lahir, dia hidup, dan dia mati sebagai manusia. Sebagai manusia, Yesus pernah merasakan lapar, dia merasakan haus, dia merasakan lelah. Yesus juga merasakan apa yang kerap kita rasakan sebagai manusia. Dia pernah sedih, dia pernah marah. Dan di dalam kebangkitannya saudara, dia pun bangkit sebagai manusia. Dia bangkit di dalam tubuhnya sendiri yang diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Intinya dia adalah 100% manusia juga. Maka jika kebangkitan manusia tidak ada karena Yesus ada 100% manusia, Paulus berkata berarti tidak ada pula kebangkitan Yesus. Dan jika tidak ada kebangkitan manusia, maka pada esensinya sampai sekarang Yesus masih mati. Kemudian Paulus melanjutkan di ayat 14, 15, dan 16. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Paulus melanjutkan saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus dan rasul-rasul lainnya itu menjadi sia-sia. Pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Apa yang saya sampaikan hari Jumat kemarin menjadi sia-sia dan tidak memiliki arti, saudara. Kata sia-sia di sini artinya kosong, empty, tidak ada isinya. Maka Injil tanpa kebangkitan Kristus itu menjadi kosong. Injil tanpa kebangkitan Kristus menjadi tidak berbobot. Injil tanpa kebangkitan Kristus tidak memiliki kekuatannya, saudara. Pemberitaan Injil atau khotbah tanpa kebangkitan Yesus itu sendiri hanya menjadi sebuah pesan motivasi di hidup ini yang tidak memiliki janji, yang tidak memiliki makna akan masa depan. Dan bukan hanya itu, tetapi kenyataan bahwa Yesus tidak bangkit, itu akan membuat para rasul dan para pengkhotbah dari zaman Yesus sampai zaman sekarang menjadi pembohong. Karena mereka sudah memberitakan bahwa Yesus bangkit, tetapi ternyata Yesus tidak bangkit. Artinya mereka sudah berbohong. Bahkan lebih dari itu saudara, bukan hanya para rasul yang menjadi pembohong, tetapi Yesus pun menjadi pembohong. Karena dia sendiri berkata tentang dirinya, bahwa dia akan disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan karena Anda mendengar pemberitaan yang palsu ini, maka iman Anda tumbuh, maka iman Anda adalah iman yang sia-sia. Karena iman Anda itu didasari oleh pemberitaan yang palsu. Iman Anda menjadi tidak berarti, karena iman Anda didasari oleh sebuah kebohongan. Iman Anda tidak menjadi tidak berguna. Iman Anda tidak ada bedanya seperti anak kecil yang percaya kepada Santa Claus, yang percaya kepada Tooth Fairy. Sebuah kepercayaan yang didasari oleh sesuatu yang kosong terhadap sesuatu yang tidak ada. Lalu di ayat 17 Paulus berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara, jika Yesus tidak dibangkitkan, dikatakan kita ini masih hidup di dalam dosa. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib tidak memiliki arti apa-apa jika ia tidak dibangkitkan. Apa yang dialami Yesus, semua penyiksaan yang dialaminya di hari Jumat Agung kemarin itu tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Kita tetap menjadi orang berdosa sampai saat ini. Penghakiman akan tetap diberikan kepada kita. Kita tetap harus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Maka itu artinya Yesus mati hanya sebagai seorang martir. Dia bukan mati sebagai seorang juru selamat. Mengapakah seperti ini, saudara? Mengapakah kita masih hidup di dalam dosa kita? Karena jika Yesus tidak bangkit, itu artinya dia bukan anak Allah.
Roma 1 ayat 4 berkata, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Saudara, bukti bahwa Yesus adalah anak Allah ialah kebangkitannya. Kenyataan bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah dinyatakan oleh kebangkitannya. Maka jika Yesus tidak bangkit, artinya dia bukan anak Allah dan dia bukan Allah itu sendiri. Maka saudara, jika yang mati di kayu salib itu bukan Allah dan hanyalah seorang manusia biasa, maka kematiannya tidak cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena artinya dia bukan manusia yang tidak berdosa. Artinya persembahan yang diberikan itu tidak sempurna. Dan dosa-dosa kita masih ada dan belum terhapuskan. Tetapi saudara, fakta bahwa kubur itu kosong, fakta bahwa Yesus keluar dari liang kuburnya menunjukkan bahwa Allah Bapa telah menerima karya penebusan Yesus yang sempurna itu. Dia sudah menerima karya penebusan Yesus di kayu salib. Itu menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus adalah cukup untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah materai yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita untuk menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus dan karya keselamatannya telah diterima oleh Bapa dan cukup untuk melunasi hutang-hutang kita semua. Amin. Maka dengan kebangkitannya kita pun memperoleh pembenaran seperti yang dikatakan di Roma 4 ayat 25. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Maka jika Yesus tidak bangkit, kita masih berada dalam dosa karena itu artinya dia sudah gagal. Dia kalah mengalahkan maut, dia kalah melawan iblis, dan dia gagal mengangkat kita dari dosa-dosa kita. Dan dia tidak bisa menyelamatkan kita karena dia sudah mati. Saudara, seseorang yang telah mati itu gak bisa menjadi penyelamat bagi kita. Bagaimanakah seseorang yang sudah mati bisa menyelamatkan kita? Bayangkan saudara jika Anda berada di dalam ruangan, lalu saat itu terjadi kebakaran. Lalu Anda terjebak di dalam ruangan itu, Anda berusaha mencari jalan keluar, Anda panik dan Anda takut. Lalu di ujung sana, Anda melihat ada seseorang yang sedang duduk di lantai dan bersandar di tembok. Dia memakai baju pemadam kebakaran lengkap. Anda melihat, oh itu petugas pemadam kebakaran, lalu Anda hampiri. Tapi ternyata orang itu sudah tidak bernyawa. Kira-kira apakah Anda akan menjadi tenang karena Anda bertemu dengan seorang pemadam kebakaran? Apakah Anda tidak takut lagi, merasa aman? Enggak kan ya? Pasti Anda tetap merasa takut. Kenapa saudara? Meskipun dia adalah seorang pemadam kebakaran dan meskipun dia memiliki semua pengetahuan yang dapat menyelamatkan Anda dari api itu, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sudah mati. Sekali lagi saudara, seseorang yang sudah mati tidak bisa menjadi penyelamat. Dan karena itu, karena kita tidak memiliki juru selamat, karena kita masih di dalam dosa, karena kita belum diampuni, maka ayat 18 berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Saudara, jika Yesus tidak bangkit, dia gagal menghapus dosa kita. Maka orang-orang yang mati di dalam Kristus akan mengalami hal yang sama, nasib yang sama dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Maka kita semua yang ada di ruangan ini, kita semua akan binasa. Hukuman atas dosa kita tetap harus kita jalani. Hutang kita tetap harus kita lunasi. Keadilan yang dituntut dari kita tetap harus kita selesaikan dengan sendiri. Begitu pula mereka yang telah meninggalkan kita lebih dahulu, semua akan binasa meskipun mereka telah meninggal di dalam Kristus. Artinya kita tidak memiliki pengharapan untuk bertemu lagi dengan mereka, saudara. Dan pada esensinya Paulus berkata
bahwa tidak ada harapan untuk masa depan, maka hidup kita hanya sampai sebatas di hidup di dunia ini. Maka Paulus berkata di ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jika kita berharap pada Kristus hanya untuk hidup ini, di dunia ini saudara, kita adalah orang-orang yang paling malang. Karena artinya kita tidak memiliki harapan akan masa depan. Dengan kata lain, jika kebangkitan tidak pernah ada, maka tidak ada kehidupan setelah kematian. Itu artinya kekristenan adalah hanya sebuah kebohongan belaka. Lalu mengapa kita menjadi Kristen? Untuk apa kita percaya kepada Kristus? Untuk apa kita mempraktekkan kasih Kristus? Untuk apa kita berkumpul di sini setiap hari Minggu di gereja keluarga Kristus? Untuk apa kita melaksanakan visi kita, mempraktekkan kasih Kristus kepada sesama kita? Untuk apa kita menjalankan visi kita, misi kita, mengajarkan pengajaran sehat kepada jemaat, menyebarkan Injil untuk menjangkau jiwa-jiwa? Untuk apa itu semua? Toh mereka tidak akan selamat. Toh hidup mereka hanya sampai di dunia ini saja. Untuk apa kita menjadi terang dunia, hidup tunduk kepada Kristus, dan memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita? Toh semua gak ada gunanya karena semua akan hilang ketika kita mati. Maka Paulus berkata, jika harapan kita hanya sampai di hidup ini, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Paulus bilang, marilah kita makan, marilah kita minum, marilah kita berpesta pora. Mari kita nikmati hidup ini sebab besok kita akan mati. Dan itu adalah akhir dari segalanya. Maka benarlah apa yang dikatakan orang-orang zaman sekarang? YOLO, you only live once. Lakukan apa saja yang kau mau, go ahead, do anything you want. Kerjakan apa yang kau mau, nikmati hidupmu karena engkau hanya hidup sekali. Dan kita tidak memiliki harapan akan masa depan kita. Tetapi puji Tuhan saudara, kita bukan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena kenapa saudara? Karena Yesus sungguh telah bangkit. Amin. Ayat 20 berkata, amin, puji Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah faktanya saudara, Yesus sudah bangkit. He is risen. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang sudah bangkit. Puji Tuhan. Saudara, di ayat-ayat di atas, Paulus berkata bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian ia menampakkan diri kepada 12 muridnya yang lain. Sudah itu ia menampakkan diri kepada 500 orang percaya. Dan banyak di antara mereka masih hidup ketika Paulus menuliskan surat ini agar mereka bisa menjadi saksi hidup kepada orang-orang di zaman itu. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian dia menampakkan diri kepada Paulus. Yesus dia meninggalkan bukti yang sangat jelas, bukti yang tidak dapat dipungkiri bahwa dia sungguh telah bangkit. Karena ini sangat penting saudara. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kebangkitan, keyakinan akan kebangkitan Kristus adalah sebuah dasar penting bagi iman kekristenan kita. Ini adalah bagian dari Injil. Inilah mengapa Paulus dan kenapa para rasul lainnya diberikan penghormatan oleh Kristus untuk bertemu dengan dia setelah ia bangkit. Karena mereka akan menjadi pengkhotbah-pengkhotbah utama yang akan memberitakan bukan hanya kematian Yesus, tetapi mereka juga akan memberitakan tentang kebangkitan Yesus. They need to have confidence. Mereka harus percaya, yakin 100%, tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dan karena Yesus bangkit saudara, maka pemberitaan Injil yang disampaikan bukanlah sebuah pemberitaan yang sia-sia. Tetapi ini adalah sebuah pemberitaan yang memiliki kekuatan yang menyelamatkan umat manusia. Karena Yesus bangkit saudara, maka iman kita bukanlah didasari oleh sesuatu yang kosong, bukan didasari oleh sebuah kebohongan, tetapi iman kita didasari oleh sebuah kebenaran. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah
telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena Yesus bangkit, maka kita beroleh keselamatan. Dia sudah menang melawan maut. Dia sudah menang melawan iblis. Dia sudah mengalahkan dosa, saudara. Karena Yesus bangkit, kita dibenarkan. Karena Yesus bangkit, kita kembali dipersatukan dengan Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 14 berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini bicara tentang kebangkitan manusia, kebangkitan orang mati, saudara. Karena Yesus bangkit, maka Anda akan memiliki kehidupan setelah kematian. Dan Anda akan bertemu lagi dengan orang-orang yang Anda kasihi yang sekarang mungkin sudah berpulang, yang sudah meninggal di dalam Kristus. Anda akan berkumpul kembali dengan mereka satu hari nanti. Karena Yesus bangkit, saudara, saya tahu satu hari nanti saya akan berkumpul lagi dengan Papa saya. Dan ini memberikan sebuah penghiburan yang luar biasa bagi saya. Dan saudara, karena Yesus bangkit, maka kita semua yang percaya, kita semua yang di sini akan dibangkitkan kembali. Maka kita tahu kita gak perlu takut akan kematian. Karena itu bukan akhir dari segalanya. Dan saudara, di dalam hidup ini seperti yang pernah saya katakan kemarin, kita mengalami kesedihan, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami pergumulan. Begitu pula secara fisik, semakin kita berumur, kita mengalami keterbatasan-keterbatasan di dalam tubuh ini. Kita gak bisa mengelak dari itu. Tetapi Paulus berkata bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Amin. Saudara, karena Yesus bangkit, kita dapat menikmati semua manfaat, semua benefit yang dia berikan kepada kita ketika dia mati di kayu salib. Kita akan memiliki kehidupan di mana nanti tidak ada lagi sakit penyakit. Anda nggak perlu khawatir lagi akan sakit penyakit, saudara. Anda nggak perlu lagi bawa kotak-kotak obat di dompet Anda, atau minyak angin, atau minyak kayu putih. Nggak perlu lagi, saudara. Kita yang memiliki diabetes mungkin tidak perlu lagi bawa insulin. Karena Anda akan disempurnakan. Kesehatan Anda akan disempurnakan. Anda akan dibebaskan dari sakit penyakit. Dan karena Yesus bangkit, kita juga akan memiliki kehidupan di mana tidak ada dosa, di mana tidak ada kekecewaan, di mana tidak ada air mata. Yang ada adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Excited gak sih, saudara? Senang gak sih? Amin ya. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh J.C. Ryle tentang kebangkitan Kristus. Karena ini meringkas semua apa yang saya katakan tadi di atas. Dia berkata, kebangkitan Kristus adalah salah satu batu fondasi kekristenan. Itu adalah tanda dari pekerjaan besar yang Yesus lakukan di dunia ini. Itu adalah bukti utama bahwa tebusan yang dia bayarkan bagi orang-orang berdosa telah diterima. Penebusan dosa telah terlaksana. Kepala iblis yang memiliki kuasa maut telah diremukkan dan kemenangan telah diraih. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan yang pasti yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Amin. Dan pada akhirnya, saudara, kebangkitan Kristus bukanlah sesuatu yang hanya kita renungkan, hanya kita ingat setahun sekali di hari kebangkitannya. Tetapi kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang harus kita ingat, kita renungkan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita, sama seperti kematiannya. Saudara, Kristus tidak mati, Kristus tidak hanya mati buat kita, tetapi dia juga bangkit buat kita. Dia memulai karya keselamatannya dengan mati di kayu salib, dan dia menyelesaikannya dengan sempurna dan tuntas dengan bangkit buat kita. Dan karena dia bangkit, saudara, maka iman kita tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa.